Nah, ini kan enak suasananya bisa terang gitu kan. Tapi kan harus butuh narasumber. Nah, ini mereka. Apa? Gak apa-apa. Kembali lagi dengan kami di podcast kami yang berjudul The Global Perspective atau menyingkapi beberapa globalisasi pada saat ini yang mempengaruhi budaya lokal. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan rekan-rekan kami ini yang tercantik-cantik di STT Kumene. Nih, yang pertama, Nama saya Desi Manurung. Nita Lastriani, Deni Putri. nah oke. Nah, kami mau membahas tentang bagaimana sih budaya lokal pada saat di era globalisasi saat ini. Nah, saya mau tanya ke kepala teman-teman dulu ini. Kira-kira budaya masih di daerah kalian itu masih kental atau udah luntur karena ada perubahan globalisasi atau kayak tren-tren zaman sekarang ini? Untuk saat ini di daerah aku sih ya, budaya di tempat aku sangat kental sekali. Oh, masih berarti Iya. belum terpengaruh sama perubahan Belum. globalisasi. Ya, belum terpengaruh. Soalnya di tempat aku itu budayanya kayak di contohnya di Nias kan. Kalau kita beli di adat pernikahan itu untuk maharnya perempuan itu harus mahal, nggak boleh murah. Ya. Iya. Terus masih budaya busananya masih kental ya? Iya. Kayak busana pakaian. Busananya pakaian dari awal sampai akhir sampai sekarang masih belum pudar-pudar sih. Oh ya, berarti masih kental ya, karena kayak zaman sekarang ini banyak busana yang udah dikombinasi sama budaya-budaya luar gitu. Apalagi beberapa tahun kemarin itu kan masih ada perdebatan antara batik kita kan. Katanya dari negara lain yang punya batik, tapi batik itu sebenarnya berasal dari Indonesia. Oh iya. Iya. Itu sih betul. Nah, terus menurut kakak di daerah kakak gimana? Oh, kalau aku sih sama karena Oh iya, kan sama daerah ya. Iya, Oke. kalian bersama. Ya. Busananya masih aman lah ya? Ya, aman. Oh ini kakak kita yang Batak ini. Budayanya aman nggak kak? Aman Apalagi dong. orang Batakku masih lihat mukanya seram-seram ya. Iya, takut kita pasti. melihatnya. Oh, iya. Woi. Iya. Apalagi kalau mereka marah itu ya. Pasti Amanginang ya, amanginang. Pasti orang asing masuk ke tempat daerah mereka takut. Oh iya, karena cara ngomongnya juga lumayan kasar. Oh, kasar sih, mungkin tegas gitu. Mungkin karena budaya Tapi mereka. sebenarnya mereka baik tau. Iya. Ya. Ternyata itu juga mempengaruhi budaya mereka karena kayak budaya bahasa juga kan, intonasi suaranya seperti apa ya. Oke kak, gimana budayanya di sana kak? Masih aman atau udah luntur terhadap perubahan globalisasi saat ini? Aman. Soal yang dibicarakan sama Den itu sama Jadi masih aja. aman lah ya. Iya, aman. Mungkin di daerah-daerah seperti daerah-daerah ibu kota Jakarta ini atau daerah-daerah lain yang udah tercampur gitu ya sama kayak udah lunturnya globalisasi. Iya. Oke kak, gimana busananya di sana? Bisa jelaskan sedikit? Busananya ya sama juga kayak dia. Dalam adat itu kan kalau mau mengambil si cewek pasti maharnya juga agak mahal gitu loh, tapi tergantung dari pihak orang tua cewek bisa nego nggak sih maharnya begitu. Kalau busananya ya itu ya sudah tercampur. nama busananya itu apa kak? Kayak Ulos. ulos. Oh, ulos yang warna merah. Ulos itu ya. Iya. Yang ada itu batik-batiknya. Iya. Itu dipakai di acara-acara tertentu atau seperti apa? Enggak, pernikahan, adat kematian. Oh, berarti di sana masih kental juga ya. Oke. Ternyata beberapa daerah budayanya masih kental. Tapi karena adanya perubahan seperti globalisasi saat ini yang mungkin mempengaruhi budaya baik itu gaya hidup, gaya hedonismenya atau seperti apa gitu. Kira-kira di daerah kalian itu selain dari budaya-budaya tersebut udah ada yang mengikuti tren-tren cara berpakaian atau apa begitu kak? Ada kali ya. Iya, kalau di Aku sering kampung kami sih ada yang kayak gitu. Karena kan mereka sering melihat video Korea tuh, K-pop tuh nggak sih? K-pop Iya. itu. K-pop. Oh iya, yang Jennie Blackpink. Iya. Iya. Gitu. Di situ. Nah, karena mereka sudah terpengaruh, kayak cara berpakaian mereka
yang mereka lihat di video tersebut, mereka ikut-ikutan. maksain orang Ya, tua ini buat pasti beli bagus kalau pakaian, kita pakai ini. Iya. Memaksakan diri walaupun Iya. keadaannya tidak mendukung. Iya, Iya, betul. betul. Gitu. Nah, kira-kira tanggapan kalian seperti itu untuk mengasih efek jerah itu seperti apa ya, Kak? Kalau kan dari daerah kalian sendiri pasti kalian tahu lah. Ya, menurut aku sih kita harus ngajarin mereka Iya. nggak sih, mereka bimbing gitu, Ah. arahin. Itu kita Tergantung orang tua sih mendidik bagaimana mengajarkan anak-anaknya gitu. oh iya bisa. Bisa juga sih. Oh iya, Tergantung diri sendiri Iya. ya sih. Kalau dia mau kayak gitu ya kita nggak bisa paksa. Gitu. apalagi kayak sekarang itu yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia itu gimana kita cara melestarikan ya, mengembangkan kesenian. Apalagi begitu banyak, Indonesia tuh disebut sebagai negara yang kaya ya akan budaya, bahasa, bahkan alam, keindahan Ya. alam tuh udah begitu banyak di Indonesia, tapi SDM-nya makin kurang ya. Iya, Nah, betul. SDM-nya itu Pak. Jadi kayak ini sudah sebagai suatu prihatin ya buat kita sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan Indonesia seperti ini. Karena Indonesia itu termasuk salah satu negara yang memiliki keindahan alam ya. Budayanya seperti di Bali gitu ya. Bali itu budaya mereka masih sangat kental sih menurut aku. Kayak budaya kayak cara busana mereka. Nah, gitu kali ya. Pokoknya di daerah sendiriku juga masih kental sih menurutku ya. Karena daerah kita juga pasti sama lah, apalagi daerah-daerah kayak seperti timur-timur gitu kan. Nah, mereka masih sama juga. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman dalam mengembangkan kesenian bahasa atau tradisi lokal pada umumnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman dukungan apa yang harus kita kasih nih untuk mengembangkan budaya kita biar jangan tercampur atau jangan cepat terpengaruh sama budaya-budaya luar seperti itu. Iya. Kira-kira tanggapan teman-teman seperti apa ini? Apa ada saran atau usul gitu biar generasi atau orang-orang pada saat ini nggak terlalu mengikuti budaya-budaya luar gitu? Karena kita Indonesia ini kebanyakan mengikuti budaya-budaya dari luar. Iya, itu susah sih Kak menurut aku. Karena kan apalagi kalau orang itu udah benar-benar fans tahu. Apalagi terus kayak cewek-cewek kan kayak kita kan. Apalagi kalau kita lihat Korea. Jungkook. Wah, itu kan pasti kayak susah, apalagi udah cinta. Waduh. Ya nggak sih? Iya sih. Apalagi kayak Udah nggak maraknya bisa. media sosial kali Iya, ya. betul. Yang bisa buat orang-orang itu semuanya terpengaruh. Mhm. Oke, apa sih dampak globalisasi terhadap budaya lokal di era 4.0 Kak? Menurut saya sih ini globalisasi itu bisa menyebabkan homogenisasi budaya yang di berbagai belahan dunia melalui media massa, teknologi komunikasi. Elemen-elemen budaya dari negara maju dapat dominan dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Oh, jadi media teknologi ini berpengaruh penting ya Kak? Iya. Oke. Nah, kira-kira siapa yang terpengaruh dalam dampak globalisasi ya Kak? Kayak terhadap budaya lokal gitu. Menurut Kira-kira dampak negatifnya tuh apa ya Kak? mungkin dampak negatif tersebut karena beberapa yang tadi kita bilang kan berbagai pihak, komunitas, etnik dan adat seringkali yang dimiliki budaya yang unik dan kaya. Iya gitu. sih. Nah, globalisasi ini dapat mengancam keberlanjutan budaya tradisional mereka, mengurangi penghargaan terhadap pengetahuan tradisional, Iya. dan mengganggu cara hidup yang telah ada selama berabad-abad. Terus kemajuan ekonomi dan perubahan sosial yang dapat menghasilkan sehingga hilangnya lahan dan sumber daya yang penting bagi keberlangsungan hidup dan identitas budaya komunitas etnik dan adat. Terus yang kita omongin tadi, yang kita bicarakan, seringkali generasi muda ini terpapar dengan pengaruhnya budaya global melalui media sosial, film, musik, dan mungkin teknologi. Globalisasi dapat mempengaruhi identitas tersebut sehingga merusak minat dan minat
anak-anak muda sekarang gak sih? Oh, jadi yang lebih berperan apa itu teknologi ya Kak? Semuanya pada karena ada perubahan teknologi berarti globalisasi ya Kak. Oke. Kira-kira kapan sih fenomena global bisa terjadi Kak? Karena kapan terjadinya fenomena globalisasi ini kan udah semakin meningkat ya Kak. Kita juga tahu dampaknya itu terhadap budaya di era sekarang itu seperti apa? Oh, iya. Kira-kira menurut Kakak itu seperti Kalau apa? menurut saya sih fenomena globalisasi telah ada sejak zaman dahulu, tetapi dalam konteks era 4.0, era digital dan teknologi informasi yang maju, jadi dampak globalisasi terhadap budaya lokal menjadi lebih signifikan di era 4.0. Nah, secara umum merujuk pada periode waktu yang dimulai pada awal abad ke-21, di mana teknologi digital dan komunikasi berkembang pesat dan menciptakan konektivitas globalisasi yang lebih kuat. Oke, jadi Jadi globalisasi itu sangat kuat ya. Iya, jadi perkembangan teknologi informasi, internet, media sosial dan konektivitas global yang tertinggi telah mempercepat arus informasi, ide dan budaya di seluruh dunia. Jadi fenomena ini memungkinkan orang-orang berbagai belahan dunia untuk saling terhubung secara instan dan bertukar informasi dengan mudah. Jadi globalisasi dalam konteks era 4.0 ini semakin memfasilitas interaksi dan interpretasi budaya di skala yang lebih luas daripada sebelumnya. Oke, berarti semuanya itu tergantung interpretasi dari seseorang ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, ini sebagai suatu perhatian buat kita semua sebagai warga Indonesia ya dalam menjaga budaya kita ya. Iya, Kak. betul. Budaya lokal kita pada saat ini kan semakin apa ya. Jadi setelah kita semua sebagai warga Indonesia ini harus punya kesadaran dalam mengembangkan semua budaya saat ini ya, yang masing-masing harus mempertahankan ya, karena kita harus sadar bahwa budaya kita itu sangat-sangat baik ya, dan sangat-sangat indah. Apalagi Indonesia tuh sangat-sangat kaya akan budaya ya Kak. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti podcast kami. Jangan lupa mengikuti podcast kami di episode selanjutnya. Terima kasih, dah.